Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizia Gita Andresti dari kelas SF211A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kinematika reaksi. Di sini ada tabel, terdapat waktu dan konsentrasi. Berdasarkan data di atas, maka tentukanlah A. Orde reaksi, B. Tetapan laju reaksi, C. Waktu paruh, D. Persamaan grafik, dan E. Sketsa grafik. Nah, yang pertama kita mencari order reaksi. Dengan cara kita harus buka Excel dulu. Sebelum kita menentukan order reaksi, kita harus mencari order 0 dulu. Dengan cara kita harus ke Excel, terus kita copy tabel yang ada di soal tadi. Nih, kita buat tabel, terus kalau udah kita blok semua, terus habis itu pilih insert, terus pilih sketcher, terus kita pilih sketcher with smooth lines and markers, klik. Nah, ini udah muncul grafiknya. Kita sesuaikan besarnya. Nah, ini. Nah, di sini kan ada garis biru. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini kan ada trend line, trend line. Kalau misalnya kita nggak klik di garis birunya, itu nggak akan muncul trend line. Jadi, kita harus klik di garis biru ini. Jadi, kita klik trend line. Nah, di sini muncul trend line option. Nah, di sini ada linear, kita pilih linear. Terus kita klik display equation on chart. Terus kita pilih lagi display R-square value on chart. Terus close. Nah, di sini kita udah dapat nih rumus dari order 0-nya itu. Nah, di rumus order 0 itu kita akan dapat nilai A. Nilai A-nya itu yang ini, yang 100,54. Terus nilai B-nya itu 0,7408. Terus nilai R-nya itu yang ini 0,9968. Nah, habis itu, karena kita udah memperoleh rumus orde 0, jadi tahap berikutnya yaitu kita cari orde 1. Caranya gimana? Jadi, orde 0 itu kan dia tabelnya waktu dan konsentrasi, CT atau CT. Nah, kalau orde 1, dia pakai len CT. Cara mendapatkan len CT-nya itu, dia ada rumus khususnya, yaitu klik sama dengan, terus kita ketik len, terus kita klik 94, nah kita enter. Nah, lakukan hal yang sama di konsentrasi yang lainnya. Jadi, sama dengan len, klik, klik. Nah, ini juga sama. Nah, ini kan udah dapat nih len CT-nya. Nah, kita bikin tabel waktu sama len CT-nya aja untuk menemukan si orde satunya itu. Ini udah ada tabelnya orde 1, yang dimana terdapat waktu dan len CT. Nah, cara memperoleh grafiknya sama yang di orde 0, yaitu dengan cara kita blok tabelnya, terus insert, terus kita pilih sketcher, terus abis itu kita pilih yang sketcher with smooth, ini, terus ini udah muncul kan grafiknya, terus kita sesuaikan besarnya. Nah, habis itu di sini kan ada garis biru yang tadi sama, kita klik kanan, add trend line, klik add trend line, terus muncul trend line option, klik linear, terus display equation on chart, terus display R-square value on chart, close. Nah, ini kan udah memperoleh rumus orde satunya, yang dimana ada nilai A-nya yaitu 5,6
0,665, terus yang di sini nilai B-nya itu 0,0228, nilai R-nya itu 0,8611. Nah, udah dapat. Terus abis itu kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini rumus orde 0 dan orde 1-nya sudah kita dapatkan, lalu kita ke tahap berikutnya yaitu menentukan orde reaksi. Di sebelah kiri ada data T dengan CT, yaitu orde 0. Nah, nilai A yang tadi 100,54, nilai B-nya itu 0,7405, nilai R-nya itu 0,9968. Nah, di sebelah kanan ada data T dengan ln CT, yaitu atau orde 1. Terdapat nilai A 5,0665, nilai B-nya itu 0,0228, nilai R-nya itu 0,8611. Cara menentukannya gimana? Kita cari atau kita lihat nilai R yang mendekati 1 itu ada di orde 0 atau ada di orde 1. Nah, karena ini yang mendekati nilai 1 ini ada di 0, maka nilai R yang mendekati 1 adalah orde 0 gitu. Jadi orde reaksinya itu orde 0. Berikutnya kita ke tetapan laju reaksi. Nah, rumus orde 0 karena tadi udah ditemukan orde reaksinya yaitu di orde 0, maka kita pakai yang rumus orde 0 aja gitu. Jadi orde satunya nggak usah dipakai. Nah, tetapan laju reaksi ini simbolnya K. Nilai K sama dengan nilai B. Jadi nilai K adalah yang ini 0,7405. Berikutnya ada waktu paruh. Sekarang kita ke paruh waktu, rumusnya itu T setengah sama dengan CO per 2K. Karena CO-nya itu belum diketahui, jadi kita harus menghitung CO dulu. Rumusnya CT sama dengan CO dikurang KT. CT-nya itu 94, 94 itu dari yang di tabel ini, yang di konsentrasi awal. Nah, terus 94 sama dengan CO dikurang nilai K. Nilai K itu 0,7405 dikali 10. T-nya ini 10 dari yang di tabel ini, waktu yang awal juga. Terus 94 sama dengan CO dikurang 0,7405 dikali 10 itu 7,405. Jadi 94 sama dengan CO dikurang 7,405. Nah, habis itu dipindah ruas 94 ditambah 7,405 itu 101,405. Jadi CO itu 101,405 mg per mililiter. Nah, jadi kita balik lagi ke paruh waktu. Dengan rumus T setengah sama dengan CO per 2K. T setengah sama dengan CO-nya itu kita masukin 101,405 per 2 dikali nilai K. Nilai K itu 0,7405. T setengah sama dengan 101,405 terus 2 kali 0,7405 ini hasilnya 1,481. Jadi hasilnya T setengah sama dengan 68,47 menit. Kita langsung ke persamaan reaksi. Caranya gimana? Pakai rumus CT sama dengan CO dikurang KT. CT-nya itu nggak usah dimasukin kayak tadi, langsung aja CT sama dengan, nah nilai CO-nya itu kan tadi udah didapetin yaitu 101,405. Nah, di sini kita masukin
terus dikurang nilai K-nya itu kan 0,7405. Nah, di sini T-nya juga nggak usah diganti jadi 10, jadi langsung T aja. Jadi CT sama dengan 101,405 dikurang 0,7405 T. Lalu yang terakhir ada sketsa grafik. Karena tadi hasil order reaksinya itu di order 0, jadi kita pakai sketsa grafik di order 0. Caranya sama yang kita nyari order 0 itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.